Halo gengs, masih ingat dengan film yang thumbnailnya ini? Kota misterius penuh teror mengerikan dengan sejuta misteri yang masih belum bisa terpecahkan. Kota yang disebut-sebut berada di mana-mana tapi tidak akan pernah bisa menemukannya ketika dicari. Dan ketika ada orang yang bisa sampai ke sana, maka dia tidak akan pernah menemukan jalan pulang. Seperti apa cenah kisahnya di musim 3 ini? Setelah hampir 2 tahun kita nantikan, apakah ini akan jadi season penutup atau masih akan berlanjut? Daripada kebanyakan cincong, mending kita flashback dulu sedikit momen-momen di season sebelumnya. Bagi yang belum nonton, wajib nonton sih. Full alur season sebelumnya, link di deskripsi ya. Atau playlist yang judulnya From. Previously on From. A man protects his family first. Open your eyes and look. And I wish you had the luxury of grief, but you don't. Tabby, whatever this is, it's real. And we are stuck. You're telling me I'm in a town I can't leave. Where's that? Oh no. What's happening? They're losing their leaves. The trees. Is it bad that they're losing leaves? Standing in the middle of the road, staring at me. The night that bad Every time things I see happen. something really weird, I see this. Tabitha told you she saw this symbol down in the tunnels. If there's answers to be found, that's where they'll be. My blood is your blood now, motherfucker. The faraway tree. Here. My mother said we would take her to the tower to her children. This is the only way. Seperti yang kita tahu di ending season 2, si Tabi berhasil keluar. Kata Bu Dokter, dia ditemukan terdampar di tengah hutan oleh sekelompok pendaki dan kini berada di rumah sakit St. Anthony, Camden, Maine. Dr. Brody, the police are on their way. Mendengar akan ada polisi yang datang, si Tabi yang tidak mau urusan jadi panjang dan ribet karena bagaimanapun cerita atau minta bantuan baginya bukanlah solusi karena dia yakin tidak akan ada orang yang mempercayainya, tapi dia juga bingung harus ngapain. Mau kembali ke kota misterius pun juga tidak tahu bagaimana caranya, tapi eta tiba-tiba What do you
mean it's the only way? I'm sorry. Scene beralih ke kota misterius diperlihatkan si Boyd yang terluka setelah baku tembak dengan seseorang yang menyalahkannya atas semakin buruknya keadaan di kota dan seperti biasa selalu ditemani ngobrol oleh arwahnya mendiang Pastor Katri si penasehat tanpa solusi. Tapi di luar terdengar suara keributan yaitu anak-anaknya si Tabi yang khawatir pada ibunya karena tak kunjung juga mereka temukan. Si Jim suaminya si Tabi pun menceritakannya pada si Boyd dan menyesal telah memberinya izin untuk pergi. Jadi untuk menebus kesalahannya, dia memutuskan akan pergi ke hutan untuk mencari si Tabi. Yang tidak lama dari itu datang si Kenny. Mendengar si Jim akan pergi, tiba-tiba dia nyeletuk akan ikut dengannya. Si Boyd pun ngajak si Kenny untuk bicara empat mata, melarang si Kenny untuk ikut karena si Boyd tahu persis betapa bahayanya di hutan saat malam poek. Tapi si Kenny yang sudah merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang tua, dia lebih pro pada anak-anaknya si Jim, tidak mau hal serupa juga dirasakan oleh mereka. Jadi si Kenny hanya mau memastikan si Jim bisa kembali dengan selamat karena cuma dia yang saat ini anak-anaknya miliki. Si Boyd pun tidak bisa berkata apa-apa lagi selain memberitahu mereka tentang kondisi hutan, arah menuju mercusuar dan gubuk yang bisa dijadikan tempat berlindung ketika malam tiba. Beralih ke rumah koloni, apakah si Fatima hamil, gengs? Padahal dia pernah berkata pada si Donna kalau dirinya didiagnosa tidak bisa hamil. Kateing. Artinya yang jelas si Donna minta si Ellie supaya ikut dengannya untuk mengecek perkebunan. Kembali ke si Tabi, dia meminjam ponsel orang untuk nelpon ibunya, hanya bisa berkata supaya si mamah tidak khawatir karena anak-anak si Jim kami semuanya baik-baik saja dan akan segera pulang. Thanks. Sebelum berangkat, si Jim berpamitan pada anak-anaknya, begitu juga dengan si Kenny, minta doa restu pada ibunya dan berjanji akan kembali dengan keadaan sama seperti sebelum berangkat. Burn daylight. Yeah. Okay. Setelah mereka pergi, si Alice datang dengan penuh kepanikan, minta supaya ayahnya ikut ke perkebunan setelah sebelumnya kehilangan setengah dari perkebunan yang mereka miliki. Kini setengahnya lagi tiba-tiba semuanya membusuk tanpa terkecuali. Krisis makanan benar-benar sudah melanda mereka dan hanya tinggal hewan ternak saja yang mereka miliki. Itu pun paling hanya cukup untuk 1 bulan, sedangkan kalau menanam ulang setidaknya kita butuh waktu 3 bulan untuk bisa memanennya. Itu pun kalau tanamannya bisa tumbuh karena tanah di sini sudah terkontaminasi akibat badai di waktu itu. Masalah kembali muncul tatkala si Koploy Randall tiba-tiba membawa seekor embe yang suka dikasih makan oleh si Ethan, bahkan si Ethan sudah menamai embe itu. Untungnya si Boyd yang akan mengecek ternak mampu menjinakkan si Randall, embeknya pun dia kembalikan. Kembali ke mereka berdua yang sudah sampai di hutan, anehnya tiba-tiba ada beberapa tangkuraksia yang padahal waktu si Boyd ke sana semua itu tidak ada, bahkan sampai ada beberapa saung juga seperti seseorang telah membangunnya. Tapi hal itu ada faedahnya juga, saung ini akan mereka gunakan untuk berlindung di kala malam poek. Sementara itu di rumah koloni, si Elgin pasca hampir mati dicekek juri kincana, dirinya jadi suka hulang-hulang dan menceritakannya pada si emak Tilly. Is that her? She looks scary. Ternyata cuma mimpi. Kita balik lagi ke si Tabi. Jadi di kotak makanan si Victor ternyata ada sebuah alamat, dan itu adalah alamat rumahnya. Awalnya si Tabi disangka pengemis, tapi setelah melihat kotak makanan anaknya, dia pun kaget terheran-heran sambil bertanya, dari mana kau mendapatkan itu? Si Tabi percaya gak percaya kalau orang ini ternyata benar ayahnya si Victor. Dan singkat waktu malam pun poek, si Jim dan si Kenny yang berlindung di saung mendengar suara langkah kaki dari luar. Tapi selama ada Aljima, mereka seharusnya aman dan suara itu pun langsung menghilang.
Tapi eta sedangkan di kota, karena sedari awal kita menyebut si makhluk ini adalah uka-uka, maka sekarang pun kita sebut uka-uka juga. Mereka sengaja melepaskan hewan ternak, satu-satunya sumber makanan yang warga kota misterius miliki. Si Boyd yang mendengar keributan di luar pas ditoong, betapa kagetnya dia melihat hewan ternak sedang JJM. Lantas dia pun nekat pergi keluar untuk mengembalikan semua hewan ke kandang. Si Victor, si Jed, dan ibunya si Kenny yang melihat pun ikut membantunya. Take it back inside. We're gonna take these cows back to the barn. Chase, come on, Get up. Hey, you guys. Boyd. come on. Fuck. Boyd. Boyd. Si Ethan yang melihat si Mbe Alma maksud hati dia mau membawanya, namun ternyata satu uka-uka sudah menunggunya. Beruntung mereka diselamatkan oleh si Sarah. Si Randall yang melihat mereka pun langsung meneriakinya supaya masuk ke dalam bis. Boyd. Okay, go. Jake, get out of there. Let's go! Come on. Okay, I got it. Okay. We got it. Hey. No, you go back. No! We do together! Go, Pete. There you go. You got her? Yes! Ya, si Boyd terkena jebakan Batman. Dikiranya kandang aman yang padahal sebagian uka-uka sudah menunggunya di dalam. Alhasil para uka-uka yang punya dendam kesumat ke si Boyd karena cuma si Boyd yang pernah membunuh salah satu dari mereka. Jadi para uka-uka ini berniat akan menghancurkan si Boyd secara perlahan. Dia dipaksa menyaksikan di depan matanya sendiri detik-detik ibunya si Kenny dikoyak para uka-uka. Kill me, but you leave her alone. No. Look, open your eyes. Look at me. You're so strong. Untuk kesekian kalinya, malam berdarah kembali terjadi. Setelah hari mulai caang, si Jed langsung melihat keadaan si Boyd. Dia baik-baik saja, cuma ibunya si Kenny yang sudah sangat mengenaskan. Gimana coba perasaan si Kenny pas pulang nanti? Mari kita lihat dulu keadaannya. It's okay, mereka berdua masih selamat. Malah menemukan ada banyak sayuran yang tumbuh di sana. Sedangkan si Tabi katanya kemarin dia pingsan di depan rumah. Kita kenalan dulu saja. Jadi ayah si Victor ini dia bernama Henry. Saat si Tabi akan pergi, dicegah si Henry karena dia belum menjawab dari mana mendapatkan kotak makan itu, karena sudah hampir 30 tahun berlalu sejak si Henry memberikan itu pada anaknya. Si Tabi pun menceritakannya berawal dari hendak akan pergi liburan menemukan pohon tumbang di tengah jalan. Setelah itu dia memasuki sebuah kota kecil di mana kami tidak bisa keluar dari sana. Disitulah kami bertemu dengan si Victor dan dialah yang memberikan kotak makan ini saat si Tabi akan pergi. Mendengar hal itu jelas membuat si Henry bingung dan tidak percaya, katanya tidak bisa keluar sementara si Tabinya sudah di luar. Tapi si Tabi tahu cara untuk membuktikannya kalau dia tidak berbohong, yaitu melihat berita di internet tentang keluarganya yang dinyatakan hilang karena ibunya sempat melapor pada polisi. Tapi si Henry kekeh tidak percaya, minta penjelasannya bagaimana kau bisa keluar dari tempat itu. Si Tabi pun menjelaskan kalau dia dibantu oleh si Victor, sedikit bercerita tentang si Victor
Victor yang sempat menyelamatkan nyawa si Tabi dan juga anak-anaknya. Secara spontan, si Tabi pun mengungkapkan kekecewaannya, andai saja aku bisa menyelamatkan anak-anak yang terjebak di menara, mungkin aku bisa menyelamatkan semua orang yang terjebak di sana. Mendengar hal itu, si Henry pun teringat dengan perkataan istrinya yang sama persis dikatakan oleh si Tabi. Hal itu membuat si Henry sedikit terbuka, tapi sebelum lebih jauh lagi, si Henry akan membuatkan dulu sarapan untuk si Tabi. Si Boyd di sini sudah terkena genjutsu, dia mulai kena mental, semua mata tertuju padanya. Jadi jasad si Enci ini tidak akan dulu dikuburkan sebelum si Kenny kembali. Si Donna yang baru dapat kabar juga sempat menyalahkan si Boyd karena tidak sepadan menyelamatkan beberapa ternak untuk ditukar dengan nyawa manusia. Tapi si Boyd di sini juga tidak salah-salah amat, hanya khawatir bagaimana jika semua ternak kita hilang, mau makan apa coba kita? Gaji buta atau hasil dari korup? Oh, we gotta dress that cow before the meat soils. Kind of cold out for a swim. Yes! Hey! Kegembiraan si Kenny, keberhasilan dia menemukan bahan makanan seketika berubah drastis. What's going on? Whose blood is that? It's my mom. Mom! Ma! Tidak ada yang sanggup mengatakannya, tapi si Kenny di sini sudah paham. Si Christy yang akan mencoba menenangkan si Kenny, dia pun sedikit mereda, tapi ada satu permintaan, dia tidak mau melihat kondisi ibunya sama dengan mendiang ayahnya di kala itu. Jadi si Kenny minta si Christy supaya mendandaninya selagi dia mencoba menguatkan diri untuk menghadapi kenyataan ini. Si Christy pun mulai merias si Enci dibantu oleh si Jed membersihkan darah, memperbaiki sedikit luka yang parah dan mengganti bajunya dengan baju favorit si Enci. Tapi Sin beralih dulu ke si Fatima yang suka mabok-mabokan sampai satu giginya ada yang copot. Lantas si Alice pun langsung membawanya ke klinik. Dikarenakan si Christy tidak ada, jadi yang memeriksa temannya tapi masih seorang perawat juga. Dari hasil pemeriksaan, si Fatima ini kekurangan gizi karena memang dia suka mual saat mencium makanan apapun itu, dan sudah 4 hari katanya tidak makan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang terpenting mulai saat ini si Fatima harus bisa makan dan memperbaiki gizinya. There we go. Saat kembali ke rumah koloni, si Alice hanya bisa mengantar sampai pintu saja karena dia khawatir dengan bapaknya. Anehnya saat mencium makanan terasa mual, tapi tidak dengan melihat sayuran busuk, justru dia malah sangat menikmatinya. Si Boyd menemui si Kenny yang masih diselimuti dengan amarah. Rupanya dia berencana akan pergi ke goa sarangnya para uka-uka ketika siang hari. Meskipun terakhir kali si Jed yang masuk ke sana dia tidak menemukan ada satupun uka-uka. Tapi si Kenny beranggapan mungkin mereka bersembunyi lebih dalam lagi dan akan tetap pergi ke sana. Si Boyd mencoba memahami si Kenny meskipun tindakannya ini tidak dibenarkan. Tapi demi si Enci, demi si Kenny dia siap menemani dan kita bunuh mereka sebanyak yang kita bisa. Saat sampai di lubang menuju goa, si Boyd sedikit bercerita kalau ibumu saat itu tidak sendiri, melainkan mereka memaksa si Boyd supaya menontonnya, dan dia sempat berkata, Oho Chuguko Yiga Takochingela. Si Kenny paham dengan kata-kata itu yang artinya jaga dia. Jadi si Enci ini minta si Boyd supaya menjaga si Kenny. Hal itu membuat si Kenny tersadar dan mengurungkan niatnya untuk membasmi para uka-uka. Kembali ke si Tabi, jadi setelah selesai makan, si Henry membawa si Tabi ke kamar si Victor dan adeknya sambil bercerita kalau istrinya sebelum menghilang, dia juga sempat mengalami keanehan seperti yang dikatakan si Tabi sering mendengar suara anak-anak. Lantas dia pun membawa si Tabi ke suatu ruangan yang isinya merupakan ekspresi dari apa yang ibunya si Victor lihat dan dengar. Oh my god.
Jadi ibunya si Victor itu bernama Miranda. Katanya dia merasa seolah-olah adalah orang terpilih. Dia juga bisa melihat tentang sebuah tempat yang bisa dimasuki dari mana saja tapi tidak akan menemukannya jika dicari. Mereka yang tersandung juga tidak akan menemukan jalan keluar, layaknya sebuah mimpi buruk yang tidak bisa mereka hindari. Dipaksa bertarung dalam pertempuran yang tidak bisa mereka menangkan. Dia juga berkata kalau dirinya bukanlah orang pertama, melainkan ada banyak sebelum dia, tapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa membebaskan anak-anak itu. Juga tidak satupun dari mereka pernah keluar dari tempat itu. Fix sih, ini mah si Miranda sudah tahu dengan tempat itu sebelum dia ke sana. Tapi si Tabi juga sempat bercerita sih sama si Jim kalau dia juga mengalami hal aneh yang berhubungan dengan anak-anak pasca anak keduanya meninggal, yaitu si Thomas Thea. Cuma gak seintens ibunya si Victor. Setelah upacara pemakaman dilaksanakan, si Alice menemui si Boyd dan menanyakan keadaannya. Jelas si Boyd sedang tidak baik-baik saja, malah dia berencana minta bantuan si Alice untuk menangkap salah satu dari uka-uka. Ya, tiba-tiba telepon berdering. Hal itu juga pernah dialami si Kenny. Ketika diangkat, si penelepon ngakunya bernama Thomas alias almarhum anaknya. Ethan! Julie! Come on inside. Sepertinya malam tadi adalah malam yang nyenyak bagi para warga kota karena paginya Sin sudah berada di si Tabi yang habis begadang meneliti seluruh lukisan yang dibuat oleh si Miranda. Namun si Tabi tak kunjung juga mendapatkan jawaban. Tapi tiba-tiba terdengar suara botol bentrok dan itu sangat mirip dengan yang ada di kota misterius. Bedanya kalau di sana ada kantong Doraemonnya, tapi si Henry menganggapnya ini adalah sebuah seni karena si Miranda senang mendekor kota dan ini bukanlah satu-satunya. Okay, you need to take me there right now. You need to get some... Kembali ke kota misterius, si Kenny membawa beberapa orang untuk mengambil sayuran yang berada di hutan, sementara si Boyd sedang mengatur rencana untuk menangkap salah satu uka-uka. Tapi tiba-tiba si Donna datang. Dia pun bertanya apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kalian kongresin. Sebenarnya si Boyd ini tidak mau melibatkan orang lagi, tapi ya tahu sendirilah siapa si Donna. Jadi si Boyd pun menceritakannya karena baginya inilah saat yang tepat untuk berevolusi. Kita tidak bisa duduk diam terus menunggu giliran untuk mati. Tangkap salah satu dari mereka untuk diinterogasi. Mendengar hal itu, si Donna berkata, "Kau sudah kena mental, Boyd. Bagaimana cara kamu menginterogasi mereka? Menyiksanya? Karena seperti yang kita tahu para uka-uka waktu itu sempat dibedil si Donna dan itu tidak mempan." Intinya si Donna tidak setuju dengan rencana si Boyd karena dia tidak mau melihat si Boyd mati konyol. Tapi jika tetap nekat, jangan melibatkan siapapun, terutama si Alice. Dia punya bayi yang akan lahir. Seperti biasa, si Victor ini kelakuannya memang suka aneh, seperti sedang melakukan sebuah penelitian dan setelah itu tiba-tiba dia ngungsi ke rumahnya si Sarah. Sementara si Fatima, dia ketagihan dengan sayur busuk meni camuil gitu. Hal itu terlihat oleh si emak Tili. Lantas si emak pun langsung mendatangi si Fatima. Jadi kondisi itu ternyata sempat dialami si emak juga sewaktu pertama kali hamil. Jadi si emak Tili ini akan membantu si Fatima. Dia mewajarkan itu karena semuanya akan kembali normal dengan sendirinya. Si Fatima pun mengungkapkan semua unek-uneknya tentang kekhawatiran dia terhadap si Jabang bayi. Cuma Sin beralih dulu ke hutan. Si Jed melihat seseorang terpancang di sebuah pohon karena dia memang kerap sekali melihat hal-hal seperti itu. Kasusnya mirip si Elgin lagi, membuat dia sangat ketakutan karena merasa ada yang salah dengan hutan ini, lalu memutuskan untuk kembali ke kota. Sempat dicegah karena waktunya gak akan cukup, bisa kemalaman di jalan dan itu sangat berbahaya. Tapi si Jed tetap maksa. Alhasil si Christy yang ngejar terkena jebakan hewan. Entah
entah siapa yang telah menaruhnya di situ. Yang jelas itu sangat bagus sekali. Mau mutusin rantainya pun mereka tidak punya peralatan. Sementara hari semakin nyerelek berangsur-angsur memoek, tapi si Jade ada sebuah cara. Dia pun pergi dan nyuruh supaya jangan melakukan apapun sebelum dia kembali. Jadi si Jade ngambil besi yang ada di tangkurak Sia. Jaraknya memang lumayan jauh, tapi seharusnya masih sempat pepe sebelum malam poek. Kembali ke si Fatima yang tadi sedang curhat dengan si Tilly. Namun tiba-tiba ada satu gagak oleng nabrak kaca. Si gagak itu pun seketika muat darah. Sedangkan si Jade yang sudah kembali akhirnya mereka berhasil mencongkel jebakan. Tapi si Jade kembali melihat orang yang tadi sedang meminum darah dan mencoba melawan halunya. Lalu mereka buru-buru pergi ke saung untuk berlindung dari kejamnya para uka-uka di saat malam hari. Wah, si jangkrik ini ada lagi, gengs. Padahal sudah dimusnahkan oleh si Boyd. Dan si Boyd yang mendatangi si Randall, dia hendak akan bertukar tempat. Nampaknya si Boyd ini benar-benar nekat akan menangkap salah satu dari uka-uka malam ini. Sedangkan si Tabi yang sedang dalam perjalanan menuju taman kota, saat ditunjukkan sebuah biskuit untuk menghilangkan rasa mual si Tabi, di dashboard ada gelang juga yang sangat dikenal si Tabi. Kata si Henry, Miranda membuatkannya sebagai hadiah. Padahal jelas-jelas si Tabi juga sempat membuat gelang yang sama persis untuk si Jim. Sempat hilang, tapi kembali menemukannya saat sudah berada di kota misterius. Dan kini si Tabi kembali menemukannya di kota Maine dan merasa kota ini tidak lebih dari kota misterius. Semua yang terjadi bukanlah kebetulan belaka, melainkan seperti seseorang telah mengaturnya. Dan si Tabi menyangka kalau ini adalah permainannya si Henry. Dia pun minta diturunkan saat ini juga. Tapi si Henry yang sudah terlanjur percaya, berharap bisa bertemu dengan anaknya, minta si Tabi untuk menyelesaikan semua ini. Hingga tidak sengaja si Henry menancap pedal gas yang membuat mereka kecelakaan. No, we're going. Jadi singkat waktu mereka sudah dibawa oleh ambulans. Namun anehnya sang sopir tiba-tiba menghentikan mobil padahal sedang darurat. Dan ternyata ya, apakah si Tabi akan kembali ke kota misterius? Bisakah dengan pengalamannya yang sempat keluar dari sana untuk menyelamatkan semua orang yang terjebak? Kalem atuh baraya, kita lanjut lagi nanti. Jadi pada saat video ini mulai diedit, episodenya baru sampai 5, kita gaskeun lagi kalau sudah ada episode 6. So, yang penasaran jangan lupa nyalain notifnya. Oke, bye-bye.